padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Kamis 29 Februari 2024. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh saya, Suster Maria Alfonsin PRR. Doa kita pada hari ini bersama dengan Suster Maria Aurelia PRR. Untuk itu, mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk memulai doa dan permenungan kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur untuk penyertaan, bimbingan, dan cinta-Mu bagi kami. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih Engkau percayakan kepada masing-masing kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk setiap pengalaman hidup yang boleh kami alami hingga saat ini. Ya Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon kepada-Mu ya Bapa, bukalah akal budi dan pikiran hati kami masing-masing, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan boleh menerapkan apa yang menjadi titah-Mu dalam firman yang akan kami dengarkan,
dalam seluruh hari ini, agar boleh berbuah dan boleh menjadi bekal bagi kami dalam mengarungi perjalanan hidup kami di dunia ini. Namamu yang kudus tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Persembahkan segala sesuatu yang kamu miliki demi kemuliaan Allah dan kebaikan sesama. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, dalam Injil Lukas yang baru saja kita dengar, menekankan akan pentingnya keadilan, kasih, dan perhatian terhadap sesama dalam hidup ini, serta konsekuensi dari keputusan-keputusan yang dibuat selama kita hidup di dunia ini. Kisah tentang seorang kaya yang hidup mewah dan seorang miskin yang bernama Lazarus yang menderita di luar gerbang rumah orang kaya tersebut menjadi sebuah gambaran yang kuat akan peristiwa kesenjangan sosial dan juga kehidupan moral yang terjadi saat ini di dunia. Meskipun orang kaya tersebut hidup dalam kemewahan dan berfoya-foya, ia tidak memperhatikan Lazarus yang menderita di ambang pintu rumahnya.
Namun ketika keduanya meninggal, orang kaya itu mengalami penderitaan di neraka, sementara Lazarus dibawa ke dalam kebahagiaan surga. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa perlakuan kita terhadap orang lain, terutama yang lemah dan miskin, memiliki dampak besar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, selain itu juga Injil hari ini mengingatkan kita akan pentingnya menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran akan akibat dari setiap tindakan yang kita lakukan. Kehidupan ini merupakan ujian bagi kita untuk memilih antara mengikuti kehendak Tuhan atau mengabaikannya demi kepentingan pribadi kita. Untuk itu, kita harus berhati-hati dalam menggunakan harta dan kekayaan yang diberikan Tuhan kepada kita, serta menggunakannya dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kesombongan, keangkuhan, dan ketamakan akan membawa konsekuensi yang serius. Sementara kerendahan hati, kasih dan kepedulian akan membawa berkat dan kebahagiaan dalam seluruh kehidupan kita. Untuk itu, Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, marilah kita belajar dari kisah ini untuk menjalani hidup dengan bijaksana dan bertanggung jawab, serta mempersembahkan segala yang kita miliki bagi kemuliaan Allah dan kebaikan sesama. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa dan permohonan kita. Kita berdoa bagi perdamaian di seluruh dunia, khususnya bagi negara Israel dan Palestina yang saat ini masih berperang. Kita memohon semoga Tuhan Yesus senantiasa mengutus Roh Kudus-Nya untuk mendiami hati para pemimpin di kedua negara tersebut, dan juga mereka boleh mengalami kedamaian pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk jiwa-jiwa yang telah berpulang ke hadirat Tuhan, mereka yang menjadi korban akibat peperangan, kemiskinan, maupun kejahatan lainnya. Semoga jiwa mereka boleh tenang di keabadian, dan semoga dengan belas kasih dan kemurahan Tuhan, mereka boleh mengalami kebahagiaan kekal di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk negara kita, negara Indonesia yang tercinta, yang akan melangsungkan pesta demokrasi pada tanggal 14 Februari 2024. Kita berdoa semoga pesta politik yang akan terjadi pada bulan Februari boleh berjalan dengan baik, dan pada akhirnya kita boleh memilih seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang bertanggung jawab demi kemajuan dan juga kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan semua doa dan permohonan hati kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sekarang kita siapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat Tuhan dari tangan imamnya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, keluarga dan komunitas kita masing-masing, serta seluruh karya pelayanan kita. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud